Syukur kepada Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk kami berhimpun meskipun secara virtual. Tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami pagi hari ini. Acaralah di antara kami semua, jamah dan sentuhlah bagian hidup kami yang ingin Engkau perbaiki, yang ingin Engkau luruskan. Sehingga dengan demikian, apa yang ada dalam diri kami ini, segalanya bertujuan memuliakan Tuhan. Apa yang ada pada kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah kami dengan kebenaran firman yang membangkitkan roh kami untuk bersuka cita dan hidup seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap menikmati firman Tuhan berkata, amin. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Tuhan, saya bersuka cita kalau pagi ini kita bisa dalam keadaan sehat sehingga kita boleh bertemu pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 37 sampai dengan 39 ya. Kisah Para Rasul pasal 15 ya. Ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal ini menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus yang sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Allah, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan dengan judul yang sedikit unik. Karena firman Tuhan adalah berjudulkan harmoni nada kedua. Saya sempat diketawain sama Bu Lydia. Wah, besok pagi mesti nyanyi nih. Ya, saya pengen kita semua bernyanyi, tapi yang nyanyi bukan mulut kita, tapi hidup kita bernyanyi bagi Tuhan. Itu jauh lebih dahsyat ya. Puji Tuhan. Nah, kenapa saya mengambil judul seperti itu? Karena saya ingin menekankan yang pertama, hidup itu tidak harus menjadi orang hebat. Ya. Hidup itu yang penting jadi orang berguna, itu yang utama. Ya. Dan apalagi berguna bagi Tuhan sebagai pencipta kita. Ketika kita bisa menjadi orang berguna, maka sebenarnya tujuan hidup yang sesungguhnya itu sedang kita raih. Ya. Harmoni nada kedua itu sebenarnya membahas tentang orang yang tidak terkenal, tapi peranannya sangat penting. Ya. Peranannya itu menentukan. Ya. Dan pagi ini yang kita mau angkat tokoh itu bernama adalah Barnabas. Sebab Barnabas adalah tipologi tokoh yang konsisten menjadi nada kedua. Ya, dia tidak terkenal amat. Ya, Paulus jauh lebih terkenal daripada dirinya. Kalau kita lihat kiprahnya, Barnabas ini, waduh peranannya besar banget. Yang pertama, dia disebut anak penghiburan yang dermawan. Itu nama Barnabas itu artinya di situ. Ya, itu kita bisa pelajari dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 36 sampai 37. Ya, kemudian dia seorang mediator saat Paulus ditolak oleh jemaat karena mereka meragukan pertobatan Paulus. Ya, saat dia di Damsyik, ya,
dia ditangkap oleh Yesus. Dan selanjutnya ketika dia mau bergabung dengan jemaat Tuhan ragu. Ini gimana ini orang yang mau menangkap kita kok tahu-tahu berada di tengah-tengah kita. Saat itulah Barnabas tampil untuk bisa merujukkan prasangka dan penolakan daripada jemaat, sehingga Saulus yang menjadi Paulus itu akhirnya diterima menjadi bagian dari jemaat. Kemudian Barnabas ini juga sukses membangun gereja yang misioner dengan mengikut sertakan Paulus dan Agabus. Ya, awalnya Barnabas yang ditugaskan gereja di Yerusalem untuk bisa melihat, ya, mengunjungi jemaat di Antioquia. Dan dari situ dia mensurvei, rupa-rupanya jemaat ini bukan hanya butuh penggembalaan, tapi butuh pengajaran, dan dia mengenal orang yang memang kompeten di bidang itu. Karena itu dia undang Paulus untuk boleh melayani di Antioquia, dan jemaat itu bukan hanya menjadi bertumbuh, tapi lebih dari itu jemaat itu menjadi misioner. Ya, gereja yang sangat misioner itu Antioquia. Ya. Nah, dalam Kisah Rasul 11 ayat 22-26 itu kita bisa pelajari di situ. Kemudian Barnabas, peranannya adalah dia menjadi satu tim dalam penginjilan bersama dengan Paulus, khususnya penginjilan perjalanan pertama. Itu kita bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 2. Paulus dan Barnabas itu tim penginjilan yang sangat solid, ya, dan melalui mereka lah akhirnya di situ gereja Antioquia ini benar-benar menjadi gereja yang misioner banget, ya. Namun demikian ternyata dalam pelayanannya sempat terjadi sedikit gesekan, ya, ketidakcocokan. Itu penyebabnya dikarenakan Yohanes yang disebut Markus itu masih keponakan dengan Barnabas, ya. Kita bisa lihat dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-10. Yohanes yang disebut Markus itu saat itu ibaratnya kalau mahasiswa teologi itu magang begitu, ya, praktek begitu. Ketika Barnabas dan Paulus melakukan perjalanan pemberitaan Injil ke Pulau Siprus, tapi perjalanan penginjilan itu belum tuntas. Ini Markus ini, Yohanes yang disebut Markus ini rewel. Dia minta pulang duluan, ya. Dan ini sangat mengecewakan Paulus. Kita tahu Paulus itu kan temperamennya sedikit kolerik, ya. Jadi terhadap prinsip-prinsip itu dia teguh banget, dan dia mudah marah sepertinya, ya. Nah, itu memang temperamen daripada Paulus seperti itu karena teguh di dalam hal prinsip. Nah, kita melihat di sini untuk perjalanan penginjilan selanjutnya, Barnabas dengan Markus dan Paulus dengan Silas. Karena apa? Karena Paulus tidak lagi sepaham dengan Barnabas. Ketidaksepahaman itu bukan karena konflik yang seperti apa gitu, tidak. Semuanya benar, semuanya baik, ya. Namun demikian ada titik tertentu di mana memang tidak bisa sejalan. Barnabas lebih fokus kepada pelatihan orang-orang muda untuk bisa menjadi generasi penerus yang efektif. Karena itu kegagalan Yohanes Markus ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu kegagalan yang langsung dibuang dan tidak bisa dipakai lagi. Itu menurut Barnabas. Tapi menurut Paulus, dari sisi itu aja sudah tidak bisa. Itu nanti mesti membuat masalah di dalam pelayanan-pelayanan yang selanjutnya. Tetapi disitulah Barnabas yang sekaligus paman daripada Yohanes Markus ini lebih memilih untuk melayani bersama Yohanes Markus, dan Paulus akhirnya memilih anggota tim yang lain yang bernama Silas. Namun demikian luar biasa, ya, bahwa selanjutnya mereka itu tidak terus-menerus berseberangan.
Melainkan kalau kita lihat di masa tua Paulus, Paulus itu bersukacita dengan apa yang diputuskan oleh Barnabas. Dan Paulus tanpa sadar sebenarnya dia mengakui kehebatan daripada Barnabas. Ya, kenapa begitu? Ketika Paulus dalam perjalanan yang terakhirnya di Roma dan selanjutnya dia menjadi tawanan di Roma, di masa tuanya itulah dia memanggil Yohanes yang disebut Markus. Kita bisa lihat itu dalam Kolose, coba kita baca, Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal 4, ayat yang ke-10, ya, itu dikatakan demikian. Kolose pasal 4, ayat yang ke-10, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kami telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Jadi benar-benar sesuatu yang mengejutkan, ya, bahwa di masa tua daripada Paulus, dia justru menikmati hubungannya dengan Yohanes Markus yang sebelumnya dia tolak. Dan itu berarti dia juga mengakui akan hasil daripada jerih lelah Barnabas di dalam mendidik Yohanes Markus sehingga menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Terlebih kalau kita melihat di dalam Injil itu ada nama Markus. Markus di situ adalah Markus dari kemenakan Barnabas ini, Yohanes Markus ini. Ya. Nah, dari situ kita melihat Barnabas itu tidak terkenal, Barnabas tidak populer, tapi peranannya, waduh, teramat penting. Ya, peranannya, andilnya luar biasa. Kita juga bisa lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ya, 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-11 berkata demikian. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa Paulus memanggil Yohanes Markus di masa-masa usianya yang lanjut dan di masa-masa menjelang ajal. Sebab surat 2 Timotius itu ibarat surat wasiat. Itulah surat terakhir daripada Rasul Paulus. Ya. Dan kita melihat di sini ternyata Paulus memanggil Yohanes yang disebut Markus untuk menemani di masa tuanya, di masa menjelang ajalnya. Jadi apa yang dulu dianggap masalah bukan masalah, ya. Karena apa? Masing-masing setiap kita ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, apa yang kita pikir menjadi masalah itu sebenarnya bukan masalah, tapi bagian daripada proses untuk kita menjadi dewasa. Karena itu jangan berkecil hati ketika kita seakan-akan nggak populer, nggak terkenal, nggak dipandang hebat, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, kita melihat di sini proses rekonsiliasi itu terjadi begitu indah dan manis. Ya, proses rekonsiliasi ini terjadi justru menjadikan pembenihan generasi penerus itu menjadi sukses. Barnabas itu penting peranannya, walaupun dia tidak dominan. Dari kisah Barnabas ini kita mengerti bahwa peranan nada kedua, itu istilah saya, peranan nada kedua, ya, di sebuah opera itu atau di sebuah paduan suara itu rasanya, waduh, paduan suara itu jadi indah kalau tidak hanya satu nada yang berbunyi, tapi ada nada yang lain yang kelihatannya berbeda,
tapi sesungguhnya itu harmoni, ya, itu harmoni. Demikian pula dengan orkestrasi kehidupan, itu seperti itu. Jangan pernah menyesali ketika kita seakan-akan kita hanya menjadi seperti orang kedua. Jangan menyesali ketika kita seakan-akan tidak bisa sampai ke puncak, lalu kita beranggapan itu berarti diri kita tidak berguna. Oh tidak, ya. Sebab harmoni nada kedua itu penting bagi rencana Allah, ya. Sebab Allah merancang setiap kita sesuai dengan tujuan kita, ya, tujuan daripada Allah untuk menciptakan kita. Oleh karena itu, apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah mari kita menjalani hidup itu fokus kepada tujuan dan rencana Allah. Ketika kita hidup itu menjalani hidup itu fokus pada tujuan dan rencana Allah, nggak ada yang namanya hidup gagal, itu nggak ada. Ya, yang ada adalah semua itu menjadi bagian dari proses untuk kita menggenapi rencana Allah. Hidup yang sukses itu bukan kaya raya. Hidup yang sukses itu bukan terkenal. Hidup yang sukses itu bukan berpengaruh hebat. Hidup yang sukses itu juga bukan berarti, wah, kita ini diakui banyak orang. Dengar, kita ini ciptaan Tuhan, dan kita ini hambanya Tuhan. Sukses kita bukan di situ ukurannya. Sukses kita adalah jika kita bisa hidup menggenapi rencana Allah. Sukses kita dalam hidup ini adalah jika tujuan hidup yang Allah tetapkan bagi kita itu tercapai. Ketika tujuan hidup yang Allah rancang bagi kita itu tercapai, hidup itu sudah mencapai tujuannya, itulah sukses. Sukses yang sesungguhnya itu di situ. Kalau saya sedikit boleh bincang-bincang tentang bagaimana orang Manado waktu zamannya cengkeh lagi primadona di Manado. Orang Manado itu kalau lagi panen cengkeh, waduh, duit mereka begitu banyaknya, saking banyaknya. Saudara-saudara, sedan itu dibawa ke kebun. Ke kebun itu enggak bawa motor, enggak bawa sepeda, sedan dibawa masuk. Ya, karena apa? Bagi mereka duit bukan masalah. Ya. Nah, pada waktu itu ada terjadi, saya dengar terjadi, ada orang dia beli lemari es. Saking banyaknya duit habis panen cengkeh, beli lemari es 2 pintu. Wah, dia pengen pamerkan ke tetangga-tetangganya kalau dia bisa beli lemari es. Begitu dia pulang, dia taruh lemari es di tempat yang bisa menarik banyak orang, tapi dia lupa, rumahnya belum dipasangi listrik. Dan dia pikir ini diapakan ini. Udah terlanjur beli, listrik nggak ada. Dan ternyata lemari es ini nggak bisa difungsikan sebagaimana seharusnya. Terpaksalah lemari es ini jadi lemari pakaian. Ya. Bisa nggak lemari es jadi lemari pakaian? Bisa. Tapi yang jadi persoalan, kalau pencipta lemari es itu ngerti bahwa ternyata lemari esnya itu cuma jadi lemari pakaian, bisa nangis bumbe kayak orang India. Iya kan? Betapa sedihnya dia, ya, karena ciptaannya dia, rancangannya dia yang mestinya dia rancang menjadi sesuatu yang canggih, menghasilkan es batu dan mengawetkan makanan, tiba-tiba hanya menjadi lemari pakaian. Aduh, ya ampun. Nah, begitu pula dengan kita. Allah merancang kita dengan satu tujuan tertentu. Tapi tidak jarang kita ini punya rancangan-rancangan, rencana-rencana
yang membelokkan rencana Allah. Ya. Ketika itu bisa kita lakukan, kita bertepuk tangan, kita seneng banget. Ya, kita berpikir kita sukses. Sukses yang sesungguhnya bukan begitu. Sukses yang sesungguhnya itu kalau apa yang Allah rancang untuk kita itu kita bisa genapi. Tujuan hidup yang Allah tetapkan buat kita itu kita bisa raih, kita bisa capai. Mungkin dunia memandang kita ini gagal. Kita dianggap tidak bisa menjadi number one. Kita tidak bisa jadi the champion. Itu kata dunia. Tapi persoalannya hidup kita kan bukan milik dunia. Hidup kita milik Allah. Ya. Karena itu, asal tujuan yang Allah rancang itu tercapai, sesungguhnya kita sedang sukses besar. Oleh karena itu, mari pada kesempatan ini, saya ingin kita kembali kepada apa yang Allah ingin kita semua mengerti dan lakukan. Ya. Melalui kisah Barnabas ini kita tahu bahwa sesungguhnya Barnabas tidak sempat terkenal. Ya, Barnabas itu nggak ada tulisan-tulisan karya-karya khusus. Bahkan kalau ada Injil Barnabas itu bukan Injil buatannya dia, tapi orang-orang yang ngaku ngeklaim pakai namanya. Ya, dan itu pun tidak masuk dalam kanon. Ya, dari sini kita mengerti. Kita ini hidup itu yang penting mencapai tujuan yang Allah rancang. Ketika itu bisa terjadi, karena itu jalanilah hidup dengan berfokus kepada tujuan yang Allah tetapkan bagi kita. Yang kedua, betapa pentingnya jiwa besar. Ya, jujur, hari-hari ini kenapa terjadi berbagai gesekan-gesekan di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa, bernegara. Bahkan dalam kehidupan bergereja pun merembet itu, merembet. Apalagi kalau sudah lihat YouTube, waduh. Ya, jangankan YouTube, lihat WA saja ngomong perpuluhan berjilid-jilid. Nggak rampung-rampung. Ya kan? Nah, kenapa bisa itu terjadi? Karena jiwa besar itu sudah tidak ada lagi. Sehingga kalau tidak ada jiwa besar, maka tidak ada tempat bagi orang lain. Ya. Sementara sukses yang sesungguhnya itu kalau kita ini punya hati seluas samudra. Semua sungai boleh mengalir ke sana, tapi hati tak pernah meluap. Ya. Oleh karena itu melalui Barnabas ini kita belajar betapa orang yang benar-benar mengasihi Tuhan itu dia jaga dirinya untuk memiliki kebesaran jiwa. Selalu ada tempat bagi orang lain. Bahkan orang yang ditolak pun dia memberi tempat. Bahkan bagi orang yang menolak dirinya pun dia tetap memberi tempat. Ya. Itulah harmoni nada kedua. Ya. Bukan berarti irama lagu itu jadi rusak, jadi hancur. Enggak. Justru ada harmoni nada kedua itu. Keindahan itu semakin berwarna. Ya. Nah, berikutnya kita melihat bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan jiwa besar, hidup dengan nada kedua. Ya, itu terjadi kalau kita bisa mengasihi seorang dengan yang lain. Itulah jiwa besar itu. Ya, menerima seorang dengan yang lain tanpa syarat. Ya, banyak orang mau mengasihi, tapi sesungguhnya yang mereka lakukan itu bukan mengasihi. Yang mereka lakukan itu cuma transaksi. Modus ya, Pak. Ya, bukan mengasihi tapi transaksi. Ya, diembel-embeli bahasa agama, ya toh, yang orang Jawa bilang mumbul-mumbul. Ya, wah, lalu di situ seakan-akan itu kasih, tapi sesungguhnya bukan, itu transaksi.
Karena apa? Fokusnya aku memberi ini, aku dapat apa? Ya, itu kan transaksi itu. Ya. Kalau kita selalu seperti itu, tidak ada namanya istilah jiwa besar itu tidak ada. Ya. Yang ada adalah untung atau rugi. Hidup itu bukan hanya untung atau rugi, tapi hidup itu bagaimana kita mengasihi. Sejujurnya, apa yang ada pada kita itu semuanya sementara. Apa yang ada pada kita itu semuanya sementara. Tetapi apa yang kita berikan baik kepada Tuhan dan sesama, itulah yang punya nilai kekal. Nah, oleh karena itu, dalam hidup ini, mari kita memiliki jiwa besar, kita mengasihi seorang dengan yang lain, tidak apa-apa, tidak terkenal, tidak apa-apa, tidak dikatakan hebat, asal hidup ini mencapai tujuan, dan kita sedang mengalami sukses besar dalam rancangan Allah di mata Allah. Dan jangan lupa, apa yang kita lakukan itu kelak berbicara dengan lantang dalam kekekalan. Nah, selain itu, kita tidak mungkin bisa menjalani hidup dengan harmoni nada kedua. Itu kalau kita ini tidak mampu memahami orang lain. Banyak orang itu mulutnya itu satu, telinganya dua. Tapi yang terjadi, orang itu lebih banyak ngomongnya daripada mendengarnya. Untuk belajar ngomong itu kita cuma perlu 2 tahun. Ya, 2 tahun itu sudah pasti bisa ngomong. Kalau sudah lebih dari 2 tahun tidak bisa ngomong itu biasanya sudah bermasalah itu. Mesti ngomongnya selanjutnya a a a u u a a u u a a u. Ya. Tapi untuk belajar diam dan mendengar itu butuh lebih dari 50 tahun. Itu pun belum tentu. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita ini selalu pengen menang sendiri. Dalam setiap pertemuan, dalam setiap perkumpulan, dalam setiap relationship, kita pengennya selalu dominan. Ya. Dan ketika kita ingin selalu dominan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita hanya sibuk dengan pikiran kita sendiri, kita sibuk dengan ambisi kita sendiri, kita sibuk dengan kemauan kita sendiri. Kita tidak sempat memahami orang lain. Kalau memahami orang lain aja tidak sempat, gimana kita bisa memperlakukan orang lain seperti yang diharapkan oleh orang tersebut? Dan akibatnya apa? Akibatnya kemana kita pergi, kita bukan membawa damai, justru kita membawa konflik. Karena apa? Karena kita tidak mau memahami orang lain. Karena apa? Karena tidak ada tempat di hati kita bagi orang lain. Karena apa? Karena kita sibuk dengan ambisi kita, sibuk dengan kemauan kita. Kita asik dengan diri kita sendiri. Kita seringkali jengkel dengan orang autis, tapi tidak kita sadari kita sendiri seringkali terkena sindrom autis. Karena kita asik dengan diri kita sendiri, dan kita mengabaikan orang lain. Yuk, hari ini kita mau belajar, kita mau menciptakan harmoni, meskipun hanya dengan nada kedua. Enggak masalah, asal kehidupan semakin indah. Enggak masalah, asal apa yang kita nyanyikan semakin membuat hati Tuhan terpuaskan. Ya. Nah, berikutnya, kita bisa menjalani hidup ya dengan harmoni nada kedua, itu melalui karya, melalui pelayanan yang berbicara. Ya. Ketika karya dan pelayanan yang kita lakukan itu kita kerjakan dengan tulus, karya dan pelayanan itu kita lakukan dengan hati yang senang, ya. Selanjutnya mungkin dalam bertutur kata, dalam promosi, mungkin kita kalah gencar. Tapi apa yang kita kerjakan itu
berbicara jauh lebih lantang. Saya mengenal seorang dokter, namanya Dr. Wanti almarhum. Ya, beliau itulah yang membantu saya di dalam saya melayani pekerjaan Tuhan di Madiun ini. Ya, kami ini dulunya itu dikenal sebagai gereja kontraktor abadi. Kenapa kontraktor abadi? Karena ngontrak tidak berhenti-berhenti. Ya, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan izinkan kami untuk memiliki rumah untuk kami ubah menjadi fungsinya bukan lagi sebagai rumah tinggal, tetapi berfungsi sebagai rumah Tuhan. Ya, itu memang cara Tuhan. Sebab kalau enggak, waduh, cari tempat untuk kita berbakti itu berpindah kontrakan itu enggak gampang. Saya mengenal dokter ini enggak suka ngomong. Dan kalau ngomong tuh halus banget. Saking lirihnya, terkadang saya enggak ngerti dia ngomong apa. Ya cuma karena dalam pembicaraan kalau saya sebentar-sebentar tanya kan enggak enak. Akhirnya saya cuma mantuk-mantuk, ya om, ya om, ya om. Tapi yang luar biasa yang membuat saya kagum, yang dilakukan jauh lebih banyak yang diomongkan. Walaupun beliau sudah tidak ada, tapi apa yang beliau lakukan berbicara lebih keras daripada apa yang dikatakan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin bersaksi juga. Beberapa tahun yang lampau ada orang Kristen yang terabaikan begitu, ya. Lolo ibaratnya itu tidak ada sanak famili yang dia miliki. Dan dia ngekos di suatu tempat, tahu-tahu meninggal dunia. Padahal dia belum berjemaat di tempat kita. Ya. Nah, meninggal sebagai orang Kristen. Tetangganya ngomong dia orang Kristen. Akhirnya ditawarkan ke gereja mana-mana, tidak ada yang mau melayani. Diberitahukan ke saya, oke, wong toh ya ini pernah datang, walaupun 3 kali dia datang, kita layani. Ya. Kita layani. Sepertinya ketika apa yang saya kerjakan itu sepertinya ya sesudah itu tidak ada apa-apa. Kemarin ada orang itu datang, ya Pak, saya bergabung dengan gereja Bapak. Sebab apa yang Bapak lakukan itu, waduh luar biasa Pak. Tidak ada orang yang peduli terhadap orang itu, ya. Tapi ternyata Bapak mau ambil bagian, malah membelikan peti segala macam, merawatnya dengan luar biasa. Ya, saya pikir apa yang saya lakukan tidak ada orang yang perhatikan, tapi ternyata itu berbicara. Ya. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya bisa menjalani hidup dengan harmoni nada kedua. Biasanya orang itu pengennya selalu utama, tapi hidup itu adalah sebuah simfoni. Tidak semua harus nada satu, perlu nada 2, bahkan 3, bahkan 4. Walaupun jarang berbunyi, tapi bukan berarti tidak berarti. Justru tanpa mereka, harmoni itu tidak terasa dan tidak terbukti. Karena itu kiranya dengan karya dan pelayanan, itu berbicara lebih lantang, membuat harmoni kehidupan itu semakin semarak dan berwarna. Jadi, kita kalau bisa menjalani hidup dengan harmoni nada kedua, kemanapun kita pergi, bukan hanya kita merasakan damai, kita juga membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena apa? Mereka disebut anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati, jadilah diri kita sendiri bersama dengan Tuhan. Apakah kita harus nada pertama, nada kedua, atau nada ketiga, atau nada keempat? Asal rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Itulah sukses yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku mengucap syukur buat kesempatan yang indah ini. Ampuni kami, tidak jarang kesombongan menyelip
dalam hati dan pikiran kami. Seringkali kami pun tidak menyadari, sepertinya kami ingin mempersembahkan semuanya itu untuk Tuhan. Tapi sesungguhnya kami sedang diperdaya oleh dosa dan kedagingan kami. Firman-Mu bagaikan pedang yang tajam bermata dua, memisahkan antara roh dan jiwa. Apa yang berasal dari jiwa, seringkali kami tidak bisa bedakan dengan apa yang berasal dari roh. Tapi pagi hari ini, firman sebagai pedang yang tajam, kiranya memampukan kami untuk kami mengerti apa yang berangkat dari kemanusiaan kami dan apa yang berangkat dari kerinduan hati Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman ini, kami boleh bersukacita sebab kami menemukan apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kami. Bapa, Barnabas menjadi contoh yang luar biasa bahwa apa yang dia lakukan, meskipun tidak terkenal, tidak hebat, tetapi peranannya, buah-buahnya, semarak bertaburan di mana-mana. Dan biarlah kehidupan kami pun menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah hidup yang kami jalani hari ini adalah kehidupan mempraktekkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, Roh Kudus kiranya menolong kami, memampukan kami, sehingga firman Tuhan itu menjadi cara kami menjalani kehidupan ini. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan ya, Pak Pendeta Edi. Kita akan masuk di doa. Saya minta kesediaan dari Pak Pendeta Tommy. Masih ada Pak Tommy? Iya, Bu. Baik, Pak. Saya minta kesediaan doa syafaat, doa pengurapan ya, Pak ya. Satu pujian Ibu Pungki angkat. Terima kasih dengan firman yang luar biasa. Marilah kita terus mentaati apa yang menjadi kerinduan Tuhan, maunya Tuhan, rencana Tuhan. Taat perintah-Mu, sabar melakukan. Saudara sekalian, kita bersyafaat dalam kerajaan sorga. Apabila pagi hari ini kami melalui kebenaran firman-Mu jadi satu pegangan hidup kami untuk hamba-hamba Tuhan yang berguna karena keegoisan kami kembali untuk kami punya cara pandang yang berbeda dalam